Iya, Cak. Cak sapa mau? Restu. Cak Restu. Iki Dolanan Surabaya, podcast sampai-sampean menggunakan atribut lengkapnya dia Aremania. Iki banyak teman-teman yang mungkin bertanya, lapo kok Aremania di Dolanan Surabaya, Cak? Iki aku mewakili arek-arek. Iya. Saya kira jawab ya. Jadi gini Mas, sebelumnya dia kan membuat heboh dengan kontennya challenge bakar-bakar itu. Bakar-bakar itu. Kemudian saya reaksi. Saya lihat sampai selesai sebenarnya tujuannya baik. Saya reaksi itu. Kemudian dia DM saya. Mas gimana Mas kalau saya main ke Surabaya? Silaturahmi ke sampean. Ya monggo, kalau tujuannya baik, monggo, silakan ke sini. Akhirnya dia ke rumah, saya terima. Kemudian dia izin, Mas, aku gak apa-apa ta. Lah misale gawe atributku ngono lho. Iya, gak apa-apa wis ngono. Soale iki nang jero omahku. Konsekuensi hukum di rumah seseorang ya ada di orang itu. Kalau di luar itu sampe neng jobo foto-foto nggak Arema aku ojol, gak tanggung jawab. Kalau sampean di rumahku monggo. Siapa yang kenal sampean Arema kalau sampean nggak pakai atribut Arema? Kalau nggak pakai atribut ya nggak ada yang kenal gitu loh. Saya tujuannya untuk mengedukasi bagaimana rivalitas itu yang sehat, yang cerdas. Kalau untuk mendamaikan terus terang saya nggak mampu. Saya ini siapa? Tapi jadi kalau memberikan sedikit edukasi itu bisa. Hanya sekedar untuk apa ya? Jadi diri narsum gitu ya. Iya betul. Karena dia bukan Yuli Sumpil. Iya. Kalau dia Yuli Sumpil pakai jaket hitam pun pasti orang tahu kalau dia Arema. Tapi gitu. Gara-gara itu dia mulai terkenal loh, Cak. Dan yo enggak dulur. YouTube boleh didelok ya arek bonek kuliah. Iya, ya ibaratnya dia kalau panja sosial ya bisa dinilai sendiri. Ya cuman ya saya mengedukasi karena tujuan dia baik ya saya terima. Terkait saya yang ke Malang. Dolen ke Malang. Iki sampean takok apa monggo. Iya. Teman-teman kan mewakili teman-teman. Iya. Cak Isma mungkin seorang polisi. Ketika itu teman-teman yang bonek biasa yang datang ke sana, apa diperlakukan podo? Cak Isma mungkin ono apa titik? Ngono. Lek arek bonek ya wani ngono kan, Cak. Boleh tadi chaos. Iku ya apa penjelasan sampean kok dalan Malang. Setelah Mas Abdul datang ke Surabaya, kemudian saya ngomong, ya Mas kapan-kapan saya dolan ke rumah sampean. Sampean kan sudah dolan ke sini. Selama itu tujuannya untuk edukasi baik, saya akan berangkat. Ya kemarin saya berangkat dan saya dengan catatan ya tidak memakai atribut bonek. Jenengan enggak pakai atribut bonek? Mas. Kalau saya pakai atribut bonek ya saya sok-sokan dong di sana. Saya bisa konyol di sana, diajar nggak peduli. Wah ini bonek, aku polisi ya tetap diajar. Kan pakai atribut bonek. Di sana masih seperti juga ada ketakutan juga ya. Kalau takut sih enggak, Mas. Karena tujuan saya baik kan. Saya mencoba mengajarkan rivalitas yang baik. Kalau kita belum boleh memakai atribut ke Malang ya jangan pakai atribut dong. Sing ditampani arek-arek kan, Cak. Sampean bonek nang Malang iso keluyuran. Ya. Kuatirnya salah tafsir. Mereka pakai atribut berangkat ke Malang gitu. Itu saya juga mengedukasi sebelumnya di video itu. Jadi gini saya dolen di Malang itu nggak pakai atribut bonek. Kenapa? Karena memang dilarang gitu loh, nggak boleh. Kalau pakai casual nggak apa-apa. Kenapa sih saya buat konten? Karena ingin mengedukasi ya apa sih rivalitas yang sehat, yang cerdas. Kita bisa kolaborasi kok sama rival untuk tujuan yang baik, contoh bagi-bagi nasi, ya kan? Itu kan tujuan baik yang bermanfaat buat orang lain, Mas. Bukan harus saling menghujat, saling hajar. Tapi saya setuju, saya suka rangsangan-rangsangan seperti itu. Jadi itu harus dirangsang. Saya pun kalau dirangsang juga ya merangsang.
Saya belajar itu dari saya masih aktif di narasi, Mas. Saya termasuk kontributor narasi dari komunitas Mbak Najwa itu, Mata Najwa. Saya diajarkan bagaimana membuat konten itu bukan hanya sekedar konten, bukan sekedar banyak view, tapi apa yang mau kamu sampaikan ke masyarakat. Itu loh, ada nilai edukasinya kah? Ada nilai informatifnya kah? Harusnya itu yang dilihat gitu Mas. Dampak-dampak yang lebih besar dari itu. Benar-benar. Kita harus berterima kasih sebenarnya. Media yang waktu lalu seolah-olah tidak berpihak dengan supporter bonek. Sekarang kita sudah punya media. Ibaratnya awak dhewe iso gawe. Iki lho ntono, desa iki berubah kok ngene. Kita udah bisa kan, kita harus berterima kasih. Dan ada beberapa teman bonek yang kapan hari ketemu dengan saya. Ada forum gitu, bagaimana cara bersosial media secara bijak dan dewasa. Termasuk kapan hari itu pernah ada acara teman-teman dari KFB. Saya kebetulan jadi komunitas fotografi bonek. Kebetulan saya jadi hostnya waktu itu. Itu bagus. Semua tribun diundang, media-medianya juga diundang. Kita berikan edukasi. Keren. Saya paling seneng kalau saya diundang di komunitas kayak sekedar bagi-bagi masker, bagi-bagi nasi, acara-acara bonek. Sering ketemu kita ya. Itu nilai yang ditampilkan ke masyarakat itu sangat besar. Jadi orang itu nggak hanya memandang bonek itu hanya sebuah supporter yang hanya menonton bola, tapi banyak kegiatan positif yang ada di dalamnya gitu loh, yang mereka nggak tahu. Bonek itu wah supporter ngono tok, tapi sisi sosialnya mereka nggak tahu gitu loh. Dan sekarang banyak yang tahu, mulai dari kalangan elit sampai kalangan bawah. Bonek sekarang banyak berubah kok. Banyak kan mereka komentarnya seperti itu. Bahkan banyak yang mendadak bonek. Bonek anyar-anyar. Iya, ada tante-tante bonek, umum bonek gitu. Ya, sebenarnya nggak masalah. Sebenarnya jadi bonek gampang Mas. Sampean ke Persebaya Store tuku kelambi Persebaya wis dadi bonek. Iya, cuma menjaga nama bonek ini yang sulit Mas. Benar. Oke. Ya wis ngono Cak Jo. Siap. Iki kita sudah ngobrol hampir 1 jam. Kita mau nyoba ini ya, makan di warung apa jenenge? Dagelan ya? Warung Dagelan. Di lokasinya tepat di depannya warung kalkulator Taman Bungkul. Oke, iki panganane wis siap, kita mau coba. Ya wis, mulai. Salam satu kali. Wani. Cak Jo, motor suwun ya, sudah mau hadir di acara podcastnya Special ID 35. Ini ada souvenir buat Cak Jo. Being bonek is not a crime. Jadi bonek adalah bukan suatu yang kriminal, bukan suatu kejahatan. Jadi yang mau jadi bonek silakan jadi bonek. Jadi bonek itu gampang, tapi menjaga nama baik bonek yang susah. Benar. Mungkin ada saran Cak Jo. Dulur, segala sesuatu kita harus bisa menyikapinya secara dewasa. Jangan usah-usuh, selesaikan dengan kekeluargaan. Sing penting kabeh bonek kudu dadi cerdas. Kudu seduluran, aja gelut-gelutan pada bonek iki. Cek kere-keran. Ya wis, suno Mas. Siap, Cak. Oke. Terima kasih. Salam satu kali. Wani.